から変われてそれでも君を見るよまた初めましての合図を決めよう君の名を今追いかけるよ。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nayata Marasindria, NIM 2296324 kelas 22 IK 10. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang semiotika film anime Kimi no Na wa. Semiotika sendiri adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Di sini saya akan menggunakan teori dari Roland Barthes. Roland Barthes di sini memiliki teori tentang makna ada 3, yaitu denotasi yang merupakan makna harfiah, jelas, atau pengetahuan umum mengenai suatu tanda. Lalu ada konotasi, makna yang berhubungan dengan kelas atau status sosial, gender, usia, etnisitas, kultural, atau dan lain-lain sesuai dengan pandangan personal. Lalu yang terakhir ada mitos yang merupakan suatu bentuk perubahan sejarah pada bentuk yang natural, sehingga konsumen atau pembaca akan berpikiran bahwa memang seharusnya seperti itu kan. Begitulah. Anime sendiri adalah animasi khas Jepang yang biasanya dicirikan melalui gambar-gambar berwarna-warni yang menampilkan tokoh-tokoh dalam berbagai macam lokasi dan cerita yang ditujukan pada beragam jenis penonton. Anime dipengaruhi gaya gambar manga, komik khas Jepang. Anime juga memiliki dampak besar pada khalayak dengan merubah cara berpikir dan berperilaku mereka sesuai apa yang disajikan di dalamnya. Film Your Name atau dalam bahasa Jepang Kimi no Na wa adalah anime movie bergenre drama, romance, supernatural yang dibuat oleh Makoto Shinkai dan telah ditayangkan pada 23 Juli 2016 yang lalu. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sehingga dapat meneliti dan mendalami setiap adegan yang ada serta mendapatkan informasi yang lebih detail. Pada menit 3:35 sampai 4:05, makna denotasinya yaitu seorang wanita bernama Mitsuha yang bermimpi bertemu seorang lelaki dan memberikannya ikat rambut merah ketika terdorong keluar dari kereta. Konotasi dari situ adalah Mitsuha yang sedikit malu namun juga sedih ingin memberikan Taki atau sang lelaki ikat rambutnya supaya Taki bisa selalu mengingat dirinya walaupun mereka terpisahkan oleh waktu dan jarak. Mitosnya di sini, benang merah di sini merupakan mitos yang muncul di masyarakat Jepang yang mengartikan dua orang yang dihubungkan oleh benang merah ditakdirkan menjadi pasangan atau kekasih tanpa memperhatikan tempat, waktu, dan keadaan. Lalu ada scene kedua menit 14:33 sampai 16:14. Makna denotasinya yaitu Mitsuha bersama dengan adiknya melakukan tarian Miko Kagura di atas panggung dengan disaksikan oleh bagian keluarga dan warga. Teman sekelasnya yang melihat prosesi itu sedikit menyindir Mitsuha, namun ia tetap menjalani tradisi tersebut. Makna konotasi di sini, Mitsuha dan adiknya melakukan tarian tersebut dengan hikmat dan menghayati sebagai rasa tanggung jawab mereka pada Dewa Sama atau Kami Sama dan keluarga. Namun ketika temannya menyindirnya, Mitsuha sedikit terusik, namun tetap melakukan ritual tersebut dengan lancar. Lalu mitosnya, pada awal Miko Kagura berasal dari tarian ritual bernama di mana Miko disalurkan kami atau dewa berbicara, bernyanyi, dan menari sebagai dewa. Dikatakan bahwa ketika seorang gadis yang masih perawan menarikan tarian tersebut, maka Dewa Sama atau Kami Sama akan menurunkan berkatnya pada wilayah atau wanita keluarga tersebut. Lalu pada scene ketiga atau menit 59:50 sampai 1 jam lebih 4 menit, denotasi di sini yaitu setelah Taki yang meminum kuchi kamizake hasil buatan Mitsuha itu hendak berdiri namun tersandung dan berhalusinasi mengenai peristiwa yang telah terjadi dan akhirnya kembali bertukar tubuh dengan Mitsuha. Konotasi pada sinonim itu adalah Taki berharap dapat memberitahu Mitsuha akan peristiwa yang akan terjadi karena ia khawatir dan sayang pada Mitsuha, kemudian meminum kuchi kamizake tersebut. Dan atas berkat Dewa Sama atau Kami Sama,
Taki dapat mengetahui peristiwa di masa lampau. Namun alih-alih mengerti maksud Taki, mereka malah bertukar tubuh dan mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi antara satu sama yang lain. Mitos dalam scene ini yaitu Koji Kamisake merupakan persembahan kepada dewa atas berkahnya selama ini. Semua di dunia ini merupakan bagian dari dewa yang berbeda-beda dan menjadi satu atau musubi. Dalam adegan tersebut, Taki yang meminum sake itu menjadi terhubung atau musubi dengan peristiwa lampau dan bahkan kehidupan Mitsuha sebelum akhirnya kembali bangun di tubuh Mitsuha. Lalu scene keempat yaitu 1 jam 16 menit 50 detik dan sampai 1 jam 22 menit 10 detik. Makna denotasi di sini yaitu Mitsuha dan Taki yang telah bertukar tubuh itu ingin bertemu di atas puncak gunung dengan pemandangan sore yang indah atau disebut Katabare Doki. Mereka mendengar suara satu sama lain namun tak dapat bertemu hingga akhirnya mereka berada di tepat pertengahan Katabare Doki dan bertemu satu sama lain sembari menceritakan apa yang mereka ingin bicarakan selama itu. Lalu makna konotasi, perasaan yang kuat di antara mereka berdua membuat keajaiban itu terjadi dan dengan bahagianya mereka berbincang satu sama lain, dipenuhi suasana yang romantis dengan sunset yang indah membuat perasaan mereka terhubung menjadi satu. Lalu di dalam sini mitosnya adalah Katabare Doki merupakan sebuah istilah yang merujuk pada waktu di mana sore menjelang malam. Dan di Jepang maupun di Indonesia sendiri Katabare Doki atau senja juga dipercaya waktu bertemunya seluruh dimensi yang ada di dunia. Salah satunya adalah dimensi manusia dengan makhluk lembut, atau dimensi ini dengan dimensi lain yang berbeda waktu. Lalu scene kelima yaitu terdapat makna denotasi di sini yaitu sebelum berpisah, Taki menuliskan namanya pada telapak tangan Mitsuha dan Mitsuha pun melakukan hal yang sama. Ia tak sempat menuliskan namanya dan kembali menghilang ke masa lampau. Karena itu, Taki tak dapat mengingat namanya dan menangis dikarenanya. Konotasi di sini yaitu merasa tidak ingin melupakan satu sama lain. Taki menuliskan namanya di tangan Mitsuha karena ia ingin diingat oleh orang yang dicintainya. Dan kemudian Mitsuha juga ingin melakukan hal yang sama, namun karena waktu yang tidak cukup, ia pun menghilang. Menyisakan perasaan yang kurang puas dan kehilangan, Taki menangis karena tidak dapat mengingat siapa orang yang dicintainya itu. Lalu mitosnya adalah menuliskan nama atau kata di telapak tangan dipercaya dapat mengingat atau memberanikan diri ketika sedang menjalani sesuatu. Contohnya ketika takut melakukan sesuatu hal yang baru, dan kadang-kadang orang Jepang akan menuliskan kanji berani di telapak tangan mereka menggunakan jari dan kemudian menelannya untuk memberanikan diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.